Nguping. Ini adalah podcast Nguping, edisi perdana dari Zonmer Official. Untuk edisi selanjutnya, kita akan ngebahas banyak hal menarik tentang apa sih itu Nguping dan siapa aja bintang tamunya. Buat edisi perdana ini, saya kedatangan bintang tamu yang merupakan sahabat saya, kawan baik saya juga. Dulu seorang model dan bahkan saya sempat berdampingan untuk ngebimbing karir dia. Tapi saya berpisah dengan dia selama 5 tahun. Terakhir ini saya nggak ketemu dan saya coba searching. Kemana itu? Ternyata ketemu. Begitu ketemu, namanya Anggun Maharani, tapi profesinya udah bukan model lagi. Jadi DJ. Sesuatu yang menarik buat saya untuk panggil dia dalam edisi podcast Nguping, edisi perdana ini. Ya kan, untuk ngobrol tentang apa aja sih selama ini dia kegiatannya gitu loh. Ya kan? Saya nggak perlu lama-lama kasih opening, saya panggil dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anggun, Ciluk, Jeng-jreng. Jreng-jreng, layar terkembang, ya kan? Apa kabar? Long time no see, Iya. apa? 5 tahun kita nggak 5 tahun. jumpa. Sekarang Oke. nama aku bukan Anggun Maharani lagi. Oh iya, Anjay. silakan dikasih pengumuman. Nama aku jadi Anggun Maharani Estapilano del Castillo Fernando Perez. Harus ingat. Mas ingat gak namanya? Kenapa? Ingetin dong. Samar-samar Oh, sih gitu. inget, Kayaknya samar-samar itu sih samar-samar ingat gitu. Samar-samar ingat, tapi Sekali dulu lagi, kayaknya nggak- sekali lagi. kayaknya dulu nggak pakai Perez deh. ada Pereznya tapi nggak pernah Perez gitu. Nggak pernah Perez maksudnya. Anggun Maharani Estapilano del Castillo Fernando Perez. Manja pokoknya. Oke. Eh? Ya, gimana nggak kurang sensual wajahnya di close up di kamera, ya kan? Mudah-mudahan nggak bikin Anda yang nonton Nguping saat ini tuh jadi gergetan, ya kan dalam tanda kutip. Greget aja kalau sama Anggun mah ya kan cuman nguping doang. Gun, Gimana? by the way, kita ini kan kurang lebih 5 tahun nggak sempat saya kehilangan Tidak nomor bersua ya. kamu, ya kan? Saya coba iseng beberapa waktu lalu, sebulan lalu saya coba searching kemana sih nih Anggun, ternyata ketemu dan saya lihat ada label DJ-nya, tapi tetap Iya jadi ya ampun. model Masih juga, ingat gitu. loh sama aku, nggak Iya. nyangka. Aku Artinya kirain kamu- aku tuh dilupakan. Kamu lebih cantik dari dulu pertama kita ketemu, tapi dulu juga tetap cantik gitu loh, ya kan? Tahu gue dulu gue bapu banget. Udah deh, males deh. Dulu saya ketemu Anggun tuh masih minim lah. Cabe-cabean badannya. ya? Iya, size-nya tuh masih size S gitu loh. Mungkin sekarang S Cabe-cabean, plus cabe-cabean. gitu. Jadi maksudnya aku gemuk nih sekarang. Parah. Lebih berisi, padat gitu Hati ya aku kan. dibilang gemuk. Males. Ya kan? Gun, sebelum nanti kelupaan, di sound aja akun Instagram Anggun dan semua sosial media Anggun silakan disampaikan dulu. Oh oke. Kalau yang kemarin-kemarin sudah lama mencari aku masih ada ternyata di dunia ini dan di dunia jagat raya ini. Instagram aku di Anggun Maharani Real ya kan? Karena kenapa Real? Karena kemarin follow. Karena kemarin itu Instagram aku tuh dihack orang ya kan dengan sama orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi untuk Instagram aku tuh dimanfaatkan untuk penipuan gitu. Cuman sekarang udah aku blok. Kriminal. Kriminal gitu. Jadi sekarang ganti Instagram jadi Anggun Maharani Real, enggak palsu. Oke. Dah? Ini kalau udah ada kamera gue ngeliatin. Itu dia udah nyebutin, jadi buat teman-teman para penontonnya Nguping yang mau naik ke Instagram, disimak itu alamat akun Instagramnya Anggun Maharani, silakan di follow, nanti mudah-mudahan di follow back. Iya, aku fallback kok, tenang aja. Nah, Gun, sedikit gua udah lama nggak ketemu, gua pengen sedikit ngobrol-ngobrol ringan lah ya, keripik lah. Ya kan, jadi selama ini tuh kemana aja, Gun? Aku kemarin itu 5 tahun yang lalu aku tuh sempat hijrah. Jadi hijrah itu Tunggu, nih hijrah maksudnya kamu biasanya orang mengartikan hijrah itu dari sesuatu yang nggak bagus atau kurang baik atau jelek. bagus aja, cuma Oke. agak-agak amburadul dikit gitu Oke. ya, zamannya. Salah, gue jatuh, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi dari zaman 2010 itu bukan acak-acakan sih, namanya juga kan, bentar ya, Oke. nggak lama. Dunia muda gitu kan, remaja, jadi Masih belia ya. masih belia Waktu itu gitu, masih sekitar pengen- umur berapa? 11-12 tahun ya? Itu Oh, kekecilan. enggak ya, kecilan Masih ya. main karet Oke, gue. oke. Umur 18 lah, umur 18 masih pengen nyoba ini, main ke sini, ikut-ikut lah ke temen kan. Nah pas umur 22 itu
bukan mencoba sih, aku hijrah itu 5 tahun, jadi aku vakum dari modeling, DJ, dari semua entertain tuh aku vakum gitu. Nah cuman pas udah 5 tahun sekarang, bukannya aku hancur lagi atau gimana, emang nggak, cuman ya eksis lagi, berkarir lagi, tapi dengan jiwa yang berbeda, nggak seperti zaman dulu gitu, beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi lebih stabil lah gitu kan. Suka. Anting gue ini kayaknya kok copotin. Gue suka sama lo tuh banyak perubahan gitu loh. Biasanya lo rajin natap wajah gue, begitu di depan kamera close up, gue rajin gitu ngeliat situ ya. Kamera? Oh iya dong, aku kan nyai narsis ya kan. Nggak tahu nih. Itu Habis dia ngeliatin aku terus. berarti ada something problem dalam perjalanan peristiwa hidup kamu, ya kan? Sehingga Anggun tuh seperti bak ditelan awan gitu loh, ditiup sama angin entah berantah kemana gitu ya kan? Enggak sih Mas, aku sebenarnya bukan ada problem atau gimana, cuman mau memperbaiki diri aja gitu. Karena sudah kebanyakan contoh, bukannya so mun atau gimana gitu kan. Jadi kalau yang terlalu mengikuti zaman, mengikuti hidup, mengikuti gengsi, ya jadinya gimana ya, kehidupannya tuh ya bukannya naik malah jadi turun gitu. Jadi aku tuh pengen kehidupan aku tuh lebih baik aja gitu, bukan kehidupan doang, sama pribadi aku, diri aku lebih baik juga gitu Mas. Sekarang tapi tetap manja. Memasuki masa 1 minggu. Ini kita syuting masih di minggu pertama bulan Januari 2021. Ya kan? Tahun baru. Sepertinya Anggun juga nggak terlambat untuk menyampaikan apa sih resolusi dia, apa sih niat dia untuk mengaktualisasikan pencapaian-pencapaian dia yang tertunda. Gitu. Ya kan? Apa sih kira-kira Anggun yang pengen dijadikan goals kamu di 2021 itu apa kira-kira? 2021 itu aku nggak ada harapan apa-apa. Enggak. Mungkin pendamping atau mungkin pengen punya lapangan kuda sendiri, lapangan berkuda sendiri? Lapangan basket. Oh, punya lapangan basket? Enggak sih. Emang di komplek tempat tinggal nggak ada lapangan basket? Nggak ada, pada gitu. digusur. Oke. Resolusi aku nih ya, ini serius atau gimana sih? Bohong juga percaya mereka. Bohong boleh. Resolusi aku tuh di 2021 pengen jadi pengusaha yang sukses. Kalaupun nggak jadi pengusaha yang sukses tuh jadi pribadi wanita atau wanita yang mandiri gitu ya. Begitu. Tunggu. Sebelum keterusan dilanjutin mandi soal sendiri pengusaha. gitu loh. Oke. Pengusaha yang sukses. 5 tahun kita nggak ketemu, saya baru dengar kamu punya keinginan untuk menjadi seorang pengusaha. Sementara ketika saya kenal kamu 5 tahun yang lalu, belum pernah kamu mengungkapkan atau belum pernah saya tahu kamu tuh merintis sebuah usaha apapun itu. Nah sekarang tiba-tiba kamu ingin mengeksekusi sebuah harapan, sebuah hasrat untuk menjadi seorang pengusaha sukses gitu loh. Betul. Ya kan? Itu gimana asal muasalnya yang ini dulu nih Gun? Asal muasalnya tuh karena berjalan dengan pengalaman pribadi saya, Cielah. Di entertain aku tetap jalanin karena aku udah sayang banget sama dunia entertain gitu kan, udah menjiwai banget. Cuman apa salahnya seorang wanita itu punya punya usaha sendiri atau kreativitas atau apa sih namanya ya? Ya gitulah. Apa salahnya gitu kan, kalau cewek itu, kita tuh sebagai wanita tuh harus pinter gitu loh, jangan cuman bisanya cuman cantik manja gitu ya, kan, seksi. Alhamdulillah kalau tetap harus pinter. Anggun udah mulai punya pernyataan kita wanita itu harus pinter, ya alhamdulillah. gitu Bangga gue kan? ngedengarnya. Gitu loh, jadi nah Anggun, nanti dulu. Anggun nih kalau diajak ngobrol panjang. Itu satu arisan biar ada 100 orang, itu yang paling rame dia. Nggak tahu, memang tugasnya dia dilahirkan memang untuk menghibur orang. Perusuh. Untuk menghibur gitu. Sementara nggak tahu kalau dia sendiri butuh hiburan, nggak ada pernah orang pun tahu. Karena dia termasuk satu-satunya seorang teman saya yang nggak banyak menceritakan siapa dirinya dia. Tapi nanti itu kita gali ya. Nanggun bicara soal usaha tadi. Jadi udah merintis usaha apa Anggun? Sehingga di 2021 punya keinginan jadi pengusaha sukses. Aku sih kalau merintis baru nabung ke aset aja sih. Cuman kalau misalkan properti pengennya sih properti, cuman
masih dipelajari dulu. Terus aku juga belum terlalu berani gitu kan melangkahkan kaki ke properti itu. Masih pengen itu kita belajar dulu lah kayak gimana gitu. Gun, boleh nanya nggak? Ya kan, syukur-syukur dijawab bohong, syukur-syukur nggak benar gitu loh. Aku jujur deh Ya kan? buat nguping. Gitu. Ini biar para audiens nguping itu betul-betul nguping serius, ya kan? Lo ngerintis usaha, gue tau lah, ya kan? Artinya who is Anggun gitu loh. Lo bukan siapa-siapa lah. Gue ngelihat kehidupan lo saat itu hanya kos atau kontrak di petak-petak yang begini-begini yang biasa lah, kehidupan lo biasa. Ya, biasa. Ketika gue kenal lo 5 tahun lalu tuh nggak ada yang luar biasa tentang Anggun kecuali wanita yang cantik lah, ya kan? Masa? Cantik, ya kan? Tiba-tiba berpisah dengan gue, ya kan? Gue ngelihat gesture itu berubah, air muka sepertinya dalam keadaan seneng. Ini dalam tanda kutip aja, Gun, akan kebanyakan. Apa tuh? Mereka yang bergiat aktif, ya kan, sebagai talent profesional, model atau artis profesional, tiba-tiba punya usaha. Biasanya bener nggak sih ini kalau menurut kamu aja lah, atau itu mewakilin tentang pengakuan kamu sendiri lah. Terserah mau Talent mau yang bohong. usaha gitu? Iya, baik itu seorang talent, model, atau artis, atau mereka yang coba terjun di dunia hiburan, tiba-tiba kehidupannya itu wah, gitu, tiba-tiba gitu loh. Seperti halnya Anggun saat ini, kita nggak ketemu, tiba-tiba lo ngomong sama gue pengen punya usaha, itu tabungan. Iya. Itu kan ada alasan. Ya nggak, artinya gini, alasan saya is okay. Gitu. Cuma gue pengen tahu dari lo tuh duitnya dari mana? Kan kita kerja juga, kan kita kan syuting apa-apa kan kita kerja. Kerja. Gini. Gua pikir ada yang ngidupin, itu maksudnya. Ngidupin kita tuh, kalau jadi cewek harus bisa ngidupin diri sendiri. Tuh, jangan jelas. berharap sama laki-laki. Jelas tuh, jelas apalagi ya. Enggak. Jelas ya. Berarti itu semua asli dari payah Anggun. Ya. Nabung, Aku saving. nabung. Cuman kan Mas tahu sendiri lah, gaya hidup aku juga nggak terlalu mengikuti zaman ya. Seadanya aja. Jadi apa yang aku Kamu nggak punya, ngikutin sorry saya potong. Kamu nggak terlalu ngikutin zaman? Nggak. Yakin kamu? Yakin. Berarti seharusnya peradaban kamu tertinggal berapa tahun ke belakang? Nggak juga, enggak. maksudnya tuh nggak ngikutin gengsi gitu loh. Ya kan kalau ngikutin gengsi, yang ada kita tuh nyiksa diri sendiri gitu loh. Kamu berusaha untuk Anggun Maharani, kalau lu kenal Anggun Maharani ya kayak beginilah gua apa adanya. Gitu. Ya udahlah, aku ya aku gitu. Gue ya udah begini aja nah, gitu. Gun, ada satu hal yang menarik ketika berapa hari kemarin saya sempat browsing foto-foto Anggun di Google, nggak banyak, tapi begitu saya coba scroll foto-foto koleksi di post feedingnya di akun Instagramnya, itu ada yang seksi loh bro, beneran. Kalau lu ngelihat sekarang dia dandan, lu nggak akan percaya ketika ngelihat kalau lu ngelihat dia dandan dan berpakaian seperti ini saat ini, lu nggak akan percaya kalau ngeliat fotonya Anggun dengan belahan mangkok atau buah dadanya itu yang bikin orang tuh jadi sure lah kalau kata teman-teman kita, ya kan? Tapi bukan itu yang maksudnya saya pengen tanya. Dulu lu tuh nggak pernah mau di foto-foto seksi, ya kan? Bahkan gue tawarin dulu untuk motret kalau masih ingat, gue pernah nawarin lo untuk motret di Barcelona dulu, ya kan? Karena gue punya agent di sana, ya kan? Saat itu dengan bayaran sekian ribu euro waktu itu kalau nggak salah. Gue masih ingat angkanya sekitar 1.200 euro waktu itu gue nawarin lo. Ya, lo nolak, padahal akomodasi semua disiapin karena fotonya terlalu seksi, gitu loh, ya kan? Nah tiba-tiba gue ngelihat di post feeding foto lo itu di Instagram ada foto seksi lo, ya kan? Ya. Itu kayaknya foto itu belum lama. Belum. Ya kan, tahun-tahun 2020, ya kan? Kenapa tiba-tiba lo memberanikan diri untuk mengeksekusi diri lo? Udah sekali-sekali, kenapa sih? Biar orang melihat Anggun yang lain, mungkin begitu kali maksudnya, atau? Enggak juga sih. Kalau dulu kan, Mas ini kan nawarin waktu aku masih kecil ya. Bukan masih kecil sih, masih remaja lah gitu. Jadi keberanian aku tuh belum ada gitu. Masih mikir sana, mikir sini, aduh takut ini, takut itu gitu. Nah kalau sekarang, ya gimana dong, emang aku udah seksi gitu kan. Gak usah pakai belah-belah, emang mukanya udah seksi. Jadi ya udahlah, pede-pede aja. tapi gini maksudnya, kalau dulu kan aku melangkah ke sini mikirin aduh takut diomongin orang gitu kan, takut misalnya aduh kedepannya nih gimana nih gitu, jadinya kita stuck di situ-situ aja kan. Tapi kalau sekarang tuh aku udah mulai orangnya tuh udah cuek,
apa yang orang omongin ya terserah mereka, nggak pernah aku dengerin, apalagi aku nguping sesuatu gitu, omongan orang nggak apa-apa, biar orang aja yang nguping kehidupan aku gitu. Gitu. Nah, Gun, bebas aja gitu loh. seberapa banyak sih ketika laki-laki ya, terutama di sosial media, melihat Anggun yang bersolek dengan keindahan ragawinya itu, yang mau komentarin kamu kan banyak tuh, pasti masuk tuh di DM tuh, ya kan? Ya. Neng, bisa BO nggak? Neng, bisa ini nggak? Neng, bisa Iya. ini. Pokoknya serba bisa. Selalu diawali serba bisa gitu serba loh. bisa ya. Dan biasanya kamu selalu menjawabnya kebanyakan serba nggak bisa. Bisanya di belakang. Gitu kan? Nggak bisanya ditaruh di belakang. Nggak bisa. Kalau mereka bertanya kebanyakan bisanya duluan gitu. Bisa ini nggak? Bisa dating nggak? Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya kan? Bisa bugil nggak? Gitu loh ya kan? Dan kamu sepanjang itu make sense dan mungkin sepanjang itu hakiki iya buat kamu, ya mungkin kamu akan menjawabnya yang pantas, ya kan, tawaran itu ya mungkin kamu akan menjawabnya oh bisa gitu loh ya kan. Tapi bagi tawaran yang bagi kamu tuh nggak memang kamu nggak bisa, kamu akan jawab juga nggak gitu loh. Nah Gun, coba sedikit kamu kasih kaitan deh, ya kan, gimana cara ngimbangin kamu, tadi kan di awal kita ngomong kamu juga berprofesi sebagai DJ. Selalu rentan dengan kehidupan malam pasti ya dong. kan? Dan yang kedua, kamu juga coba mengkaitkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan seperti endorsement, ya kan? Termasuk model foto gitu loh. Itu gimana bisa sekali 3 itu bisa kamu, istilahnya kamu semua ambil ya? semuanya? Gitu. Sebenarnya sih kita harus pinter-pinter bagi waktu aja. Dan kalau misalnya ada waktu luang, kita jangan banyak nongkrong atau apa gitu. Itu pakai untuk tidur. Tidur. Gitu. Karena aku tuh emang tukang tidur gitu. Tukang tidur. Jadi kamu kalau lagi nggak ada kerjaan ya udah. Nge-DJ juga sebenarnya nge-DJ kalau kamu nunduk gini kamu lagi merem mungkin ya, tidur gitu ya. Lagi tidur gua gini. Ya kan clubbersnya itu udah jang jinjing gitu ya kan. Iya benar. Oke gitu. Nah Gun, sebagai seorang pelaku profesional, tentu kan teman-teman di para penyimaknya podcast Nguping kan juga pengen tahu Anggun tuh punya kiat yang seperti apa sih untuk mendebut atau membuat dirinya tuh jadi sukses gitu loh. Ya kan? Perlu satu catatan, saya sebenarnya nggak pengen banyak bacot, banyak ngobrol sama teman saya ini gitu loh. Karena nanti durasinya habis, kesian. Nanti yang lain nggak kebagian, nanti ini bisa dibagi jadi 100 episode, panjangan buat dia sendiri. Nah, saya juga pengen tahu, Gun, jujur, gue ngeliat lu kaget. Tadi di luar tuh ketemu, ini Anggun kok berisi badannya berisi gitu. Aku ya kan berarti suka olahraga. Berarti foto-foto di Instagram tuh pure itu body kamu gitu ya, bukan kepala kamu terus bodinya siapa gitu, nggak, bukan ya? Aku bukan Miss Edit, bukan Miss Edit ya, Miss touch-up gitu nggak, bukan ya kan? Pokoknya di foto kayak gitu ya itulah aku gitu. Good. Karena kan aku orangnya itu apa adanya. Saya kalau bicara DJ mah kamu udah tahu akan resiko kamu karena kamu mengeksekusi, kamu udah tahu rata-rata bayaran itu udah flat untuk perform sekian ya kan, mau itu di dalam kota, keluar pulau atau keluar negeri sekalipun. Gimana dengan foto? Foto gimana tuh? Foto semisal ada tawaran kamu untuk, kamu ini kan seksi lah ya kan. Makanya tadi ada yang tertinggal. Seberapa banyak foto seksi itu dikomentarin positif dan negatif oleh banyak netizen. Akan lebih banyak kan mereka yang mengomentari ya mengharu-birukan, waduh dadanya oke loh, waduh pinggulnya oke loh, oh ininya oke loh, serba oke ya kan. Mesum lah pokoknya. Waktu awal-awal sih, waktu aku keluarin foto seksi, banyak sih pastilah. Kalau sekarang tuh disebutnya tuh apa sih, pascol ya? Iya. Ya pascol gitu ya, nggak apa-apa kan ya. Jadi kalau pertama-pertama aku buka Instagram yang terbaru aku tuh, komentarnya tuh yang negatif, Neng ikut dong gitu kan. Terus kadang ada yang DM. Ikut kemana maksudnya? Nggak tahu juga nih. Oh pokoknya ikut ya? Ikut abang dangdutan mungkin kan. Terus udah gitu boleh juga nih. Nge-DM. Ikut abang dangdutan katanya. Terus nge-DM gitu, Neng open BO nggak gitu kan ya. Nggak munafik lah, pastilah cowok-cowok kalau misalnya lihat udah di foto body seksi pasti komentarnya tuh aneh-aneh. Cuman aku tuh suka menjawabnya tuh yang standar-standar aja. Paling juga aku balasnya tuh cuman emot doang gitu aja. Kalau yang
agak-agak bukan kurang ajar sih, apa sih, kurang sopan, aku balasnya pakai emoticon doang. Nah, mungkin pas kesini kegiatan aku juga bukan foto seksi doang atau apa gimana, jadinya sekarang udah agak berkurang lah. Dari dulu 90%, sekarang tinggal 60 gitu yang negatifnya, tapi ya udah tak apa-apa itu kan. Oke, nah Gun, kayak tadi foto seksi itu Gun, foto seksi itu seberapa luas batasannya? Misalnya, Untuk aku? iya untuk kamu ketika kamu dibayar dengan USD atau SGD atau AUSD gitu, pokoknya dolar gitu ya kan? Okay. Sekian nih gitu. Apa wardrobe-nya? Oh, pakai bikini two piece gitu loh, ya kan? Atau swimsuit gitu loh, ya kan, yang serba tipis lah, di mana foto itu pada akhirnya menggambarkan gesture keindahan bagian vital tubuh Anggun gitu loh. Artinya gini, sebatas apa sih seksi? Apakah dengan lingerie misalnya, atau dengan bikini atau swimsuit kamu masih oke? Aku lingerie oke-oke aja sih. Cuman sebenarnya sih kita perempuan atau wanita itu dibilang harus seksi itu nggak harus pakai nggak harus pakai bikini gitu. Berarti oh itu cewek seksi nih. Ada juga cewek yang misalkan pakai bikini tetap kalau badannya nggak seksi ya nggak seksi gitu loh. Kita juga bisa untuk seksi itu entah dari pose kita, dari body language atau dari ekspresi muka juga kan bisa kita bisa jadi seksi.